Kami percaya Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan, karena kalau ia melakukan satu saja kesalahan seperti yang terdahulu, ia tidak akan pernah punya kuasa untuk menentukan manusia masuk surga atau masuk neraka. Punya kekuasaan akan bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Tidak ada punya kuasa itu. Oke, terima kasih. Jadi yang disampaikan sama Yohanes 13 dan 13 itu betul, tidak salah. Tetapi yang salahnya itu ketika Tuhan dirubah jadi Tuhan. Di terjemahan LAI ini dirubahlah jadi Tuhan. Kalimatnya sudah betul. Kamu menyebut, sabar dulu, aku menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, dan memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ibu korban dari penterjemahan. Cuma manusia. Allah Israel itu bukan Allah Allah yang gampang, yang oh iya bikin sesuatu nanti langsung gampang-gampang diampuni dan itu tidak. Itu Allah yang tegas. Karena itu ia memberikan anaknya supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak berbicara dengan Tuhan itu seperti hamba dan Tuhan. Tetapi kami berbicara seperti Bapa dan anak, bagaimana kami mengeluh. Halo? Oke, Bu, makasih Bu. Udah. Ya, Ibu makasih udah. Bu ya. Makasih. Jadi gitu betul ya. Dari tadi Ibu tidak menyampaikan satu argumen pun yang menguatkan, mempertahankan imannya bahwa Yesus Tuhan. Ya kan? Nah, malah menguatkan apa yang saya sampaikan. Sabar dulu Bu ya. Malah menyampaikan apa argumen saya, yang data-data yang saya sampaikan. Karena apa tadi Ibu mengatakan bahwa Allah Israel itu beda. Ya, memang beda. Allah Israel dengan Kristen itu beda, Bu. Makanya di sini semakin kuat bahwa, sabar Bu ya. Jadi bahwa Jangan Tuhan dipotong, yang Ibu. disembah oleh Ibu jangan Kristen itu dipotong. memang berbeda. Oke, karena akan berbeda. TikTok, habis ini TikTok ya, habis ini TikTok Nah, nanti. oke. Nah. Oh iya betul. Tuhannya Israel. Oke. Jadi Tuhannya Israel itu beda. Betul. Ibu sudah menguatkan tadi Allah Israel itu memang beda. Nah, Ibu kalau mau berbicara tentang 1 Timotius 1 ayat 17 Bu, dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Raja segala zaman, Allah yang kekal. Paham nggak Ibu kekal itu? Kekal itu tidak akan berubah wujud. Sabar dulu Bu. Ia tidak, ia yang tak nampak. Allah itu kekal, Tuhan itu kekal dan tidak nampak yang esa. Amin. Itu demikian. Jadi sifat kekekalannya seperti itu, seperti di Roma. Nah, kalau Allah tidak tampak, tidak kelihatan, bagaimana kita mengenal Allah? Nah, kalau baca di Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, Bu. Tidak harus Tuhan itu menjadi manusia, karena Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Sekarang tidak sekalipun Ibu menampilkan data-data menguatkan keimanan Ibu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kekalnya di situ Bu ya, tidak akan berubah jadi manusia, bukan juga anak manusia. Lanjut. Oke. Kalau Bapak bilang bahwa Tuhan itu kekal, iya. Ia kekal dari awal dunia itu dijadikan sampai pada akhirnya ia tetap ada. Itu namanya kekal. Dia tidak pernah mati, dia tetap ada. Itu yang namanya kekal. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Seperti apa dia, berwujud apa dia, apakah dia minta persetujuan manusia? Tidak. Tidak akan mungkin. Karena dia lebih berkuasa. Manusia tidak bisa menentukan dia harus bagaimana. Tidak. Itu kuasanya. Dia menjelma kepada menjadi Yesus pun, dia tidak minta persetujuan manusia. Hanya dia bernubuatkan. Dia tidak menentukan bahwa oh ciri-ciri Mesias yang akan datang itu dia berwujud begini-begini. Tidak. Kalau seperti itu maka manusia akan mencari seperti itu. Manusia tidak akan bertobat. Sama dengan akhir zaman, bagaimana Tuhan harus menentukan akhir zaman itu nanti begini-begini. Tidak. Dia hanya memberikan kisi-kisi. Tanda-tanda akhir zaman seperti ini, tetapi dia tidak akan menentukan waktu. Kapan saya datang? Tidak. Satu manusia pun tidak akan pernah tahu kapan dia datang. Kecuali itu nabi palsu.
Karena apa? Tuhan memberikan kami waktu kalau sampai dia menentukan bahwa 2025 misalnya contoh 2025 saya akan datang. Manusia akan berbuat dosa selama sepanjang tahun sampai 2024 karena Tuhan tahu bahwa nanti 2025 dia akan datang. Tetapi Tuhan memberikan rentang waktu, saya akan datang. Masa dari dulu sampai sekarang itu di mana manusia dia hidup, dia merubah dia punya sifat dan tingkah laku, bagaimana saya bisa masuk surga. Itu. Oke Bu, ganti ya. Oke, saya Iya. ganti, saya pakai data lagi ya. Jadi kita pakai data. Ibu sekalipun tidak pernah mempertahankan Yesus Tuhan, itu tidak bisa membuktikan karena Ibu tidak menyampaikan apapun dari saya. Nah, saya sampaikan lagi Bu ya. Saya sudah Sabar dulu, membuktikan. sabar dulu, jangan dipotong. Maksudnya begini, saya menentukan biarkan bahwa saya Yesus dulu, Tuhan biarkan. tanpa saya harus mengangkat dari Alkitab. Logika berpikir begini. Oke, Daud nanti logikanya misalnya, siapa? dia oke, Sebentar, maksudnya sebentar, Nabi sebentar, Daud. gantian saya. 5 menit, 3 menit, di- 3 menit. Enggak, begini, udah Ibu udah Oke, tadi oke, udah 6 saya menit, ikut. jadi 10 menit, oke ya. Jadi Ibu sudah mengaminkan saya bahwa Allah Israel itu beda dengan Kristen, oke. Kemudian Ibu juga sudah mengaminkan Bukan pernyataan beda saya dengan agamanya, data. Pak. Sabar dulu, Tuhan sabar dulu. yang kami percaya itu Iya, bukan Tuhan, sudah, Ibu. bukan Tuhan yang berbeda, Aduh. tidak. Tetapi Udah Ibu Oh, iya, nanti iya. saya rekam, Maaf. saya rekam. Iya, iya. Biarkan Oke, saja lanjut, saya lanjut, ini. Pak. Oke, Lanjut. kedua, Ibu mengatakan memang Allah Tuhan itu kekal. Betul, berarti Ibu sudah mengaminkan ke saya. Nah, kekal itu apa? Jadi kekal itu, sifatnya kekal itu tidak akan berubah atau menjadi Tuhan Oh, itu ada Tuhan tidak. satu, Tuhan. Berarti Bapak Sabar tanggapannya dulu salah. Ibu. Bentar Ibu, sabar, Sabar Ibu. dulu, Ibu, Ibu. Ibu tadi ngomong Ibu, tidak dipotong. Iya. Oh, yang minta maaf. Aduh, Iya. minta Kita maaf. saling menghargai. Jadi Oke, oke. sifat kekal itu Langsung TikTok nggak apa-apa. Habis ini langsung TikTok ya. Setuju teman-teman Oke ya. ya. Oke, gitu ya. Kita buktikan bahwa kekal itu. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan dan hamba-hambaku yang kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Aku tetap Dia. Bukan aku menjadi Yesus, tidak ada. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Ini jelas dibuktikan seperti itu. Nah, kalau kita melihat merujuk di sini, Ibu ya, Ibu coba bagaimana ini dibuktikan oleh Yesus. Yesus ini adalah praktisi Yahudi yang taat kepada ajaran Yahudi, ajaran Musa. Nih lihat, Ibrani ayat 57. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan dan bermohon dan ratap tangis dan keluhannya kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya ia telah didengar. Di sini Yesus dikatakan orang saleh. Nah, siapa yang berdoa dan bermohon? Yesus. Kepada siapa? Kepada Bapa Tuhannya. Makanya Yesus itu bukan ateis. Dengan ratap tangis dan keluhan. Siapa yang menangis di sini? Tuhan menangis kepada Tuhan. Tidak mungkin. Itu penghujatan namanya. Siapa yang menangis ini? Yesus menangis kepada siapa? Kepada Tuhannya Allah. Kepada Dia. Ya, siapa yang minta keselamatan sini? Yesus. Yesus minta keselamatan dari apa? Dari maut. Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka di sini siapa yang minta keselamatan? Makanya kepenyaliban dan lain-lain itu Yesus itu diselamatkan karena apa? Karena Yesus itu orang saleh. Ini semakin menguatkan ini mengenai Yesus. Demikian Ibu, jangan dipotong-potong. Baik, baik, Oh, baik. minta Bang maaf, Erwin, Bang. Assalamualaikum Bang Erwin. Bang Erwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong ini ya, tolong dikondisikan, tolong dipandu. Saya bikin kopi dulu ya, Bang Erwin. Oh, anjir, Oke, siap. oke. Giliran Ibu pembantah untuk berbicara. Oke, saya Silakan, baca ya moderator dua. ya. Minta maaf saya Siap, tidak siap. bisa buka kamera. Gak apa-apa, Di gak apa-apa. Yohanes Biar 13, ayat 13. bentar Bu. Biar Bang Paulus membukakan data. Kalau Ibu Oh ya, Yohanes ini. 13 ayat 13. Baik, silakan Bang Bang Paulus. Dibukakan Bang Paulus. Yohanes 13. 13 ayat 13. Ya, Erwin moderator ya, Erwin ya. Siap. Nggak usah dinaikin lagi orang lah, biar kita diskusinya nyaman gitu ya. Ini kan cuma berdua kan diskusinya. Oke, lanjut. Silakan Bang Paulus, mau dibukakan apa gimana? Yohanes 13 karena Ibu ini tidak bisa membuka kameranya. Bang Paulus Gabrul, monitor Bang. Silakan.
Oke, sudah. Apa saya yang bukakan? Ya. Oh iya, Bang Erwin aja, Bang Erwin aja. Oh iya. Oke, iya. Bang Erwin aja. Silakan Bu, apa mau sampaikan kepada Ibu? Ntar. Kamu menyebut Buka. aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan, Yesus menyatakan dirinya juga Tuhan, Nabi, Imam, Guru. Dia punya kemahakuasaan. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau bilang bahwa kami tidak meyakini Tuhan yang sama dengan orang Israel, oh tidak. Kami percaya bahwa seluruh nabi dari atas sampai bawah itu mereka keturunan Abraham, turun sampai ke bawah termasuk Salomo itu mereka punya Tuhan yang sama, dan sampai pada dunia sekarang pun bangsa Israel meyakini Tuhan yang sama seperti bangsa Musa, dan kami meyakini hal yang sama. Allah yang sama yang menyerupai manusia. Kenapa kami meyakini Yesus itu Tuhan? Karena kalau kami maksudnya fikir balik, saya mengajak balik, kuasa Tuhan pada masa perjanjian lama itu ia tidak segan-segan, karena masa itu manusia masih percaya tentang animisme, dan itu lebih kuat daripada masa sekarang. Percaya kepada Baal, kekuatan itu lebih kuat daripada masa sekarang. Contoh, Daud, hanya karena dia mengambil istri panglima, dia mendapat kemarahan daripada Tuhan. Salomo atau Sulaiman yang mungkin dari ajaran Bapak Ibu Dorang, itu juga hal yang sama. Setelah dia meninggalkan Tuhan, dia mengikuti Tuhan daripada istri-istrinya, Tuhan murka akan dia. Bait sucinya itu dihancurkan. Itu tanda bahwa Tuhan murka. Bagaimana itu harus digantikan dengan hal-hal yang lain. Kami percaya Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan, karena kalau ia melakukan satu saja kesalahan seperti yang terdahulu, ia tidak akan pernah punya kuasa untuk menentukan manusia masuk surga atau masuk neraka. Punya kekuasaan akan bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Tidak ada punya kuasa itu. Udah ya. Dia akan dimurkakan. Tetap itu akan masuk di neraka, dan dia tidak akan ada pada akhir zaman. Sepertinya sudah bisa diambil poinnya, Ibu. Iya. Apa masih mau ditambahin sedikit lagi? Tidak, Kita kasih selesai. waktu sedikit lagi. Oke, silakan Bang Paulus. Oke, terima kasih. Jadi yang disampaikan sama Yohanes 13 dan 13 itu betul, tidak salah. Tetapi yang salahnya itu ketika Tuhan dirubah jadi Tuhan. Di terjemahan LAI ini dirubahlah jadi Tuhan. Kalimatnya sudah betul. Kamu menyebut, sabar dulu, aku menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepatan. Memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Ibu korban dari penterjemahan. Kemudian kita lanjut ya. Saya perlu fokus. Nah, dikata kalau di Yohanes 14 gini, janganlah kalian hatimu percaya kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Ini jelas. Saya di open cam, aduh sorry. Itu tak kasih waktu tuh timernya. Oh, berapa Yang menit untuk ya? tanda. Jadi Untuk tanda aja. oke, lihat Yohanes 14 ayat 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ini kepada Allah. Kemudian dilanjut, percayalah juga kepadaku. Betul. Ini syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Ini jelas ini. Kenapa tidak mengimani seperti ini? Dia tuh utusan. Makanya dia membedakan antara dirinya dengan esensi Allah sebagai Tuhannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Ini yang sayangnya Ibu di sini dijadikan Tuhan. Yesus mengatakan untuk datang ke Bapa itu harus lewat Dia, kan lewat pengajaran-pengajaran Dia. Itu betul. Jadi jangan Ibu selewengkan. Ini lihat, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Orang yang berdoa itu bukan Tuhan. Yang berdoa itu manusia.
Inilah Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit berdoa dan semalam-malaman, Bu. Kalau semalam itu boleh-boleh lah. Ini semalam-malaman, Oke, Bu. sudah ada poinnya. Biar nggak kepanjangan, Oke, biar lanjut. enak. 2 menit aja, biar ini. Oke. Silakan dibantah, Bu. Oke. Sekarang intinya begini. Kalau Bapak memaksakan bahwa dia nabi, dia itu manusia. Logika kita manusia berpikir saja. Kalau zaman dahulu murka Tuhan sedemikian hebat seperti itu, kenapa pada akhir zaman Allah harus memakai ia kalau dia bukan Tuhan? Kenapa dia harus bilang bahwa percayalah kepada Tuhan? Karena dia adalah Tuhan. Tidak terlepas pisahkan. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Itu yang kami yakini. Trinitas itu hanya dogma daripada agama, tetapi keyakinan kami itu satu. Hanya satu keyakinan dengan fungsi yang berbeda. Jadi di sini secara logika, maunya logika manusia, kalau memang dia buat kesalahan, dia menyatakan dirinya Allah atau Tuhan, otomatis berikanlah. Karena masa akhir zaman itu akan terjadi peperangan hebat. Kenapa tidak berikan nabi yang lain, nabi yang nabi terakhir menurut Bapak Dorang? Kenapa tidak Nabi Muhammad saja yang jago perang? Kenapa harus ia yang datang? Kenapa tidak Nabi Elia, orang yang diangkat hidup-hidup? Tapi kenapa harus dia? Kalau dia cuma manusia. Sekarang logika berpikir sebagai manusia. Rasul yang ada pada zaman dia itu orang Yahudi. Mereka pada saat itu, kalau mereka tahu dia punya kesalahan, mereka, orang Yahudi itu tuh paling anti. Contoh saja, satu perempuan yang mereka kawini, dia buat kesalahan, atau dia istilahnya bersinah dengan orang lain, atau jangankan bersinah, untuk bersentuhan dengan laki-laki lain, bagi mereka bukan saja suaminya yang menajiskan, mereka secara keseluruhan itu menajiskan dia. Itu ajaran Yahudi. Itu berbeda. Lah kalau seperti itu, murid-murid akan meninggalkan dia, tidak akan bersama-sama dengan dia. Bu, Oke, Bu terima kasih. Kita ambil waktu 2 menit ini, bukan TikTok, tapi supaya narasinya nggak terlalu panjang dan Minta maaf ya kalau berebut suara sedikit nggak apa-apa, keras. nggak apa-apa, Minta maaf, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu Bang Paulus ya, kasih. lanjut. Oke, makasih ya. Ibu tadi hanya mengulang-ulang aja dari awal, dari narasi dengan teman yang lain, tidak bisa meyakinkan kepada netizen di bawah 2.333 orang bahwa ibu meyakinkan bahwa Yesus Tuhan. Saya sudah katakan dari awal bahwa ibu ini antikristus. Baca 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi siapapun di sini yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi dan lain-lain lah, teofani dan lain, itu antikristus, penyesat. Dan ibu sekarang sedang memberikan pengajaran penyesatan kepada yang di bawah teman-teman Kristen. Nah, kalau kita melihat Yohanes 12, tadi selalu beliau, siapa yang datang menghakimi? Yesus berkata di Yohanes 12, dikatakan, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus tidak menghakimi, Bu, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Dia tidak datang untuk menghakimi. Karena apa? Hakimnya itu apa? Yaitu hakimnya itu firman-Nya. Hakimnya itu firman-Nya, bukan Yesusnya. Jadi kalau Yesus bilang sembahlah Allah, itu yang akan, lalu ibu datang menyuhankan Yesus. Oh, kau dihakimi, kau pembuat kejahatan. Karena aku tidak mengatakan sembahlah aku mengatakan sembahlah Allah. Itu yang akan dihakimi. Perkataan-perkataan Yesus itu akan diklarifikasi lagi kepada ibu-ibu, kau sembah aku kenapa? Padahal aku mengatakan sembahlah Allah. Nah, itu firman-Nya, firman Yesus. Sembahlah Allah, kau Tuhan kan aku. Nah, itu ibu yang dihakimi. Makanya kenapa dia datang, dia akan menghakimi ibu semua yang telah melanggar firman-Nya. Karena firman-Nya itulah yang akan menghakimi ibu, 2 bukan menit. Yesusnya. Sudah Bang Paulus, biar dibantah. Silakan Bu.
Kalau bisa, Terima kasih. kalau bisa gini Bu, sambil dibawakan data, kalaupun Ibu tidak bisa membuka kamera, tidak bisa menunjukkan data secara langsung, itu paling tidak dibacakan. Itu sebisanya Ibu untuk Oke. menunjukkan data. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Kenapa kami meyakini Yesus Tuhan? Karena memang sudah ada, Pak. Yang tadi Bapak baca Yohanes 12, itu pada Yesus masih ada, sama Yesus masih ada, masih hidup. Coba Bapak baca secara keseluruhan. Alkitab itu saling kait-mengkait perjalanan Yesus hidup sampai mati. Itu bukan datang pada kali kedua. Jadi jangan dicopot ayat per ayat tanpa baca keseluruhan. Alkitab ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Siapapun bisa membacanya. Sebentar Bu. Dan itu jelas. Maaf, Sebentar Bu, dan itu sebentar Bu. jelas. Begini. Bahwa ia Sebentar, Bu. menyatakan Ini bahwa Bu, sebentar, timernya saya berhentikan, saya luruskan gini. Iya. Maksudnya kalau memang Muslim menyampaikan data itu Ibu anggap tidak dibaca keseluruhan dan Ibu anggap meleset dari yang diimani oleh Ibu, silakan Ibu baca, silakan Ibu luruskan. Iya. Kalau memang itu, Oke, kalau memang ya. itu pemahamannya Di sini- salah, silakan. Google kan bisa dibuka. Yohanes 12 itu Yohanes 1 sampai Yohanes 12, 13 itu Yesus masih hidup. Itu ceritanya Yesus masih hidup. Bukan Yesus datang pada kali kedua. Nubuatan Yesus datang pada kali kedua. Kalau penghakiman itu nubuatan Yesus pada akhir zaman. Dia datang untuk menyelamatkan, jadi keberadaan dia pada masa itu, pada masa yang tadi Bapak baca itu sebelum kematiannya, itu manusia masih ada dalam dosa. Kedatangannya untuk menyelamatkan manusia dalam dosa. Bukan menghakimi, bukan menjudge bahwa kamu tidak bisa diselamatkan, tidak. Tetapi ia datang untuk menyelamatkan. Yang penting kamu percaya kuasa kebenaran yang dia beritakan itu. Begitu Pak. Bapak lanjut. Saya selesai. Masih ada belum habis 2 menit. Boleh langsung ke Bapak balik. Oke. Nah, jadi kita ingatkan kembali ya, seandainya ada sesuatu hal yang dianggap itu perlu diluruskan menurut keimanan lawan diskusi, silakan data dibaca, itu maksudnya seperti ini, bukan seperti itu. Seandainya Bang Iya, Paulus itu maksudnya- membawa data, sebentar Bu, saya kasih clue-cluenya. Bang Paulus Ibu anggap ini membaca itu cuma dicomot atau salah mengartikan dalam pemahaman Ibu, luruskan supaya netizen pun tahu, oh ternyata ayat itu menurut Kristen seperti ini, tapi menurut Bang Paulus seperti ini. Nah, biarkan netizen yang menilai mana kebenaran itu, gitu Bu. Silakan Bang Iya. Paulus. Kalau Yohanes 12 itu Yesus Waktu diurapi saya, Bu, dosaannya. ya. Sebentar iya, Bu. iya. Ini waktu saya. Lanjut Oke. Bang. Ibu tidak bisa membantah saya bilang. Dari awal Ibu tidak bisa membantah saya. Malah ayatnya sendiri dibantah. Ini waktu Yesus hidup, ini bukan penghakiman. Ini berbicara penghakiman yang akan datang di akhir zaman, Bu. Saya ajarkan. Saya 14 tahun di Vatikan. Makanya saya, sabar dulu Ibu. Makanya saya itu mengatakan ini tentang penghakiman yang Ibu agung-agungkan. Nanti siapa yang bisa menghakimi? Memang Yesus. Tetapi Yesus akan menghakimi orang-orang yang menuhankan Dia, yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu saya bilang antikristus yang akan dihakimi. Gini, Yohanes 12, Ibu harus pahami, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Di 18, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Tadi dikatakan Yesus bukan hakimnya, tetapi manusia itu sudah ada hakimnya. Apa yang hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya, yaitu pada akhir zaman. Lihat akhir zaman. Nah, Yesus itu akan menghakimi Ibu, saya bilang, karena Ibu tidak percaya bahwa Ibu antikristus yang tidak percaya Yesus datang sebagai Tuhan. Ini yang akan dihakimi. Firman-Nya ini, perkataan Yesus, aku datang sebagai manusia, lalu Ibu bantah. Yesus itu dibantah oleh Ibu bahwa Yesus Tuhan. Ini yang akan dihakimi. Demikian Ibu. Jadi Ibu itu hati-hati Bu. Karena apa? Yesus mengatakan, setiap yang Yesus katakan di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan masa tidak berbuat apa-apa?
dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar dari Bapaknya kan, penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kehendak siapa ya? Kehendak Bapa, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini dikatakan Dia mengutus aku. Yesus mengakui dengan ini merah loh Bu, pernyataan Yesus yang sedang dibantah, yang nanti ibu akan dilemparkan ke neraka karena ibu antikristus. Waktunya habis. Dia mengatakan dia utusan. Lanjut. Waktunya habis, Boleh Bang tahu Paulus. Yohanes 12 tadi Sambil ayat melihat berapa waktunya. yang menyatakan itu, Pak? Yohanes 12 ayat. yang mengatakan. Yohanes 12 berapa tadi Bang Paulus? Tadi Halo, Bang Ibu Paulus. menanyakan itu di Yohanes berapa, mau dibacakan, mau di ini Bang Paulus buka mic-nya sebentar. Bang Paulus. Yohanes Ya, Bu. 12 46 sampai 46 sampai 48 Bu. Silahkan Bu. Hati-hati bacanya pelan-pelan. nanti dengan untuk hikmat setelah Roh ini gini Kudus. Bu. Untuk setelah ini kalau bisa Ibu pegang pena supaya narasi yang dibawakan oleh Bang Paulus ini bisa dicatat sehingga waktu Ibu mau menyanggah itu sudah punya catatan kecil mana yang dibawakan dalil-dalil oleh Bang Paulus. Gitu Bu. Silakan Bu. Dari siapa? Sebentar, Sudah Bu? sebentar. Oke. Yohanes 12. Ini kan dia, kitab Yohanes ini kan dia berkaitan. Ia menubuatkan tentang keberadaan orang Yahudi yang tidak percaya. Maka Yesus mengeluarkan. Ketika Yesus berseru kepadanya, dimut, barang Bang siapa Paulus. percaya. Halo? Lanjut Bu. Dia telah mengutus aku dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Yang tadi saya bilang, Yesus itu 100% manusia dan 100% itu Tuhan. Kenapa? Karena Dia bisa merasakan rasa sakit sebagai manusia, menangis. Itu rasa sebagai manusia. Tetapi Dia punya kuasa keilahian. Karena Maria mengandung Dia bukan dengan hubungan suami istri. Jadi Dia punya kuasa itu. Kuasa, rasa sebagai manusia dan kuasa sebagai Allah. Dan itu tidak bisa dilepas pisahkan. Jadi siapa mengenal Bapa, dia juga, siapa mau mengenal Bapa, maka dia pun mengenal lewat Yesus. Dengan apa? Dengan setiap tingkah laku perbuatannya itu yang diturunkan di situ. Dan ia datang. Sebentar Bu. Saya maksudkan begini, saya ingatkan tadi sewaktu Ibu bertanya Yohanes 12 gitu kan. Nah, Bang Paulus kan membawakan Yohanes 12 46, 45, 46 dan 47 Iya. gitu kan. Nah, sekiranya Bang Paulus ini salah pemahaman, Ibu baca. Nah, takutnya Ibu beranggapan Bang Paulus ini tidak membaca dalilnya dengan lengkap. Ibu baca, nah Ibu Oke. jelaskan. Oke, Begitu, Bu. ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Jadi dia tidak datang untuk menghakimi, sebab aku datang bukan untuk menghakimi. Itu pada saat dia ada, bukan kali kedua, melainkan untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan berarti apa yang dia belum lakukan sampai akhir itu belum. Dia harus selesaikan itu dulu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada dalam hakimnya. Yaitu firman Tuhan yang telah ku katakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi apa yang Yesus bilang, manusia tidak percaya itu pada akhir zaman akan terima akibatnya. Dia datang pada saat itu nanti sebagai disambung lagi penyelamat. Bu. Nanti disambung lagi. Oke, Ibu ditahan dulu, nanti disambung lagi penjelasannya. Silakan Bang Paulus, itu penjelasan Bu pembantah.
Oke, makasih. Jadi ya, tetap ya Ibu tidak bisa mempertahankan, tapi malah mengulang-ulang terus. Mengulang-ulang yang apa yang saya sampaikan malah itu menguatkan narasi saya. Saya bilang apa? Ibu hanya mengulang-ulang 2 menit diberi waktu, hanya mengulang-ulang apa yang saya sampaikan. Betul, Yesus ini masih hidup waktu itu. Tapi dia sedang bercerita tentang akan kedatangannya di akhir zaman. Makanya di kalimat ayat 12:48, ini hakinya pada akhir zaman. Ini bercerita tentang penghakiman di akhir zaman, Ibu. Ini pengajaran Yesus luar biasa. Kenapa Ibu tidak paham? Ya kan? Kemudian aku bangkit pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yesus manusia. Ibu sekarang pertahankan Yesus itu adalah Tuhan. Saya buktikan sesuai topik ini, Tuhan itu bukan manusia. Saya sudah buktikan ayat-ayat. Di sini apa? Yesus itu orang berdosa, Bu. Masa Yesus berbohong? Di sini aku telah itu berarti telah lampau, telah dia melakukan sesuatu. Ya, ini sifat Yesus ini seperti ini, Bu. Sifat kemanusiaannya. Walaupun saya percaya Yesus itu ada manusia suci, walaupun berdosa tetap selalu disucikan lagi, berdosa disucikan lagi karena dia ada mulia. Tapi Ibu sekarang sedang membantah bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itu yang Ibu sedang bantah lagi. Ibu itu penyesat, antikristus. Aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Ini berdoa Yesus. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Mengaku loh. Ibu catat. Jadi di sini jelas Yesus itu sebagai manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang telah aku dengar dan penghakimanku. Adik Yesus jadi berdoa, dia tidak bisa menghakimi sebab aku berkata-kata bukan diriku sendiri tetapi Bapa. Ini Yesus. Apa halnya dengan Ibu yang bisa berbicara begini kalau tidak ada kekuatan Bapa, kekuatan Tuhan di atas ini? Ibu tidak akan bisa berbicara juga. Samanya dengan Yesus seperti itu. Habis, Bang Paulus. Silakan Bu, dibantah kalau memang itu tidak sepaham dengan Ibu, pasti tidak sepaham. Lanjut. Silakan buka mutnya Bu pembantah. Silakan Bu. Ibu mana? Ibu. Maaf ya teman-teman netizen di bawah, sengaja kita kasih timer 2 menit supaya tidak rancu dan bisa dengarkan, karena Ibu ini apapun itu bisa sopan dan sepertinya dalam penyampaian enak untuk berdiskusi. Kalaupun tentang penilaian lain-lain itu terserah netizen yang di sana, yang di bawah. Tapi untuk Ibu ini sepertinya perlu kita hargai juga, kita apresiasi diskusinya santun seperti itu. Silakan Bu pembantah. Silakan. Apa mungkin ada kegiatan lain, Bu pembantah? Gimana Bang Paulus? Gimana Bang Al-Ayubi? Apa Ibu ini ada kegiatan lain yang sekiranya tidak bisa melanjutkan diskusi? Kita tunggu dulu Ibu membantah dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya sendiri. Tentunya dalil harus dibantah dengan dalil, gitu kan. Nggak boleh kita cuma berasumsi narasi panjang lebar tapi tidak menunjukkan dalil, tidak menunjukkan data. Itu bukan edukasi untuk penonton-penonton kita yang di bawah, baik muslim maupun yang Kristen gitu. Kita kasih kesempatan buat Ibu dulu lah untuk membantah apa yang telah diterangkan oleh Bang Paulus Gabrul. Aku mute duluin, aku bikin kopi dulu. Dari tadi bikin kopi nggak jadi-jadi. Bikin kopinya di Yogyakarta mungkin Bang Paulus. Bentar. Teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar ya, bantu tap-tap layar teman-teman. Resiko rungkat ini kayaknya. Bantu di tap-tap teman-teman. Tenang, selagi diskusi kita santun, Bang Paulus ini juga tenang dalam bernapas, insya Allah Arum tetap aman. Terkecuali kalau Bang Paulus ini mengeluarkan kesaktiannya yang dapat dari Brahma Kumbara, ya kan.
Sudah Silakan, boleh Bu. ya, Bang? Oke, terima Silakan, kasih. silakan. Iya, saya akan kembali pada inti yang awal. Kalau ia manusia, dia tidak akan datang sebagai Tuhan pada akhir zaman. Itu satu. Yang kedua, kalau dia sebagai manusia dia buat kesalahan, tidak mungkin Tuhan Allah mengizinkan dia menghakimi manusia. Yang ketiga, 1000 kali kami, yang saya percaya bahwa teman-teman Kristen di bawah kami punya satu keyakinan. 1000 kali kami menjelaskan pun Anda tidak akan paham, karena tidak baca secara keseluruhan. Dicopot ayat per ayat untuk memahami. Makanya saya bilang, mungkin pemahaman kami untuk Yohanes 12 berbeda. Kami tidak akan memaksakan siapapun untuk meyakini apa yang ajaran kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya 1000 cara. Tidak untuk memanggil, tetapi menunjukkan mana yang benar. Karena selaku manusia, kalau dia manusia biasa, dia tidak akan datang pada akhir zaman. Kenapa tidak taruh saja Musa, orang yang lebih berkuasa pada zaman itu, lebih terkenal, Abraham misalnya, tetapi kenapa harus ia? Orang Yahudi sampai saat ini juga masih menantikan yang namanya Mesias. Karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan pada orang yang semestinya. Raja itu pernah ada, tetapi mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan itu karena mereka yang menghakimi dia. Bukan bangsa lain. Karena itu mereka takut akan nubuat Yesaya. Orang Kristen kalau baca nubuat Yesaya, mereka akan marah. Makanya ada video terbaru, ada Mesias baru yang diangkat, yang dikeluarkan oleh bangsa Israel. Tetapi itu dinyatakan bahwa tidak, dia sendiri menyangkal itu, bahwa dia bukan Mesias. Karena sebelum Mesias datang, pasti ada seseorang yang akan menunjukkan siapa dia. Dan itu ada pada Yohanes Pembaptis. Sudah, dan Bu. itu jelas. 2 menit habis. Oke, terima kasih. 2 menit habis, nanti dilanjut. Apa Ibu masih bisa melanjutkan Masih bisa. diskusi selanjutnya dengan kondisif? Masih. Oke. Masih. Siap, Bang Paulus? Siap. Oke. Terima kasih. Lanjut, Bang Paulus. Oke Bu ya, jadi saya bilang Ibu ini anti Kristus, saya bilang tetap bertahan. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan anti Kristus. Tapi Ibu mempertahankan ayat itu, mempertahankan kalimat-kalimat Yesus Tuhan. Ini jelas, Yesus mengatakan demikian, itu sudah jelas. Jadi sudah clear, siapa yang mengatakan bahwa Yesus datang sebagai Tuhan, itulah anti Kristus. Yesus bilang demikian. Itu definisi anti Kristus. Di sini ya. Dilihat Ibu ya, Yesus itu, kita ikuti Yesus apa yang dikatakan oleh dalam Alkitab. Ibu imani apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau di Alkitab tidak diterangkan bahwa Yesus Tuhan, jangan sekali-kali. Kalau Yesus berkata dia datang sebagai manusia, imani dia sebagai manusia, jangan anti Kristus. Di Ibrani ayat 3, sebab itu saudara-saudaraku yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surga, pandanglah rasul dan imam besar. Dia rasul, Bu. Imam besar, kenapa? Makanya pada saat penghakiman orang Islam itu selamat karena orang Islam percaya Yesus itu rasul, utusan Allah. Selamat. Ibu yang akan celaka mengatakan bahwa dia datang sebagai Tuhan. Ini yang bahaya. Siapa sini? Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa? Yesus, Bu. Aduh, para Ibu ini gimana Ibu? Tentang lanjut kita bicara gini ya. Di sini makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, makhluk-makhluk sorgawi yang sama dengan dia yang berasal dari sorga. Kita sama dengan Yesus secara esensinya, Bu. Tetapi secara lainnya kita beda jauh. Yesus itulah utusan Tuhan, bukan utusan camat, bukan utusan lurah. Dia utusan Tuhan, Bu. Kalau Ibu berkata siapa Yesus yang akan turun ke dunia, sampai dijawab dari awal bahwa Yesus itu datang untuk menghakimi. Ibu yang menyatakan Yesus Tuhan, karena Yesus sudah berkata, siapa yang tidak percaya dengan Yesus sebagai datang sebagai manusia, dia antikristus. Begitu Ibu. Habis waktunya. Itu Bu, Bang Paulus membawa Ibrani 3 ayat 1 dan ayat berapa tadi? Sudah dicatat, Bu? Sudah dicatat yang dibawa oleh Bang Paulus? Ibu? Sudah dicatat yang dibawa oleh Bang Paulus bahwasanya
Ibrani 3 nomor 1. Nah, itu Oke, data yang saya dibawa jelaskan oleh sekali Bang lagi. Paulus. Dari Oke, awal, lanjut. dari awal kan saya bilang, Yesus menyatakan dirinya, saya imam, izin bentar, saya izin bentar Ibu, guru. izin bentar Ibu. Ini Oke. Oke. Ibu terakhir ya, Ibu terakhir. Habis ini di TikTok Win, di TikTok ya. Oke. Yuk. Nah, lanjut, Bu. Begini, Yesus menyatakan dirinya dalam Alkitab itu jelas, sayalah gembala, sayalah domba, saya guru, saya imam, saya Tuhan, sayalah juru selamat. Apakah ada nabi-nabi sebelumnya bilang dia pendiri juru selamat? Tidak ada. Semua itu disematkan kepada dirinya. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti bahwa dia menyatakan dirinya nabi selesai. Tidak. Nubuatan itu jelas. Makanya saya bilang akhir zaman itu, Anda sendiri dari pihak Anda sendiri menyatakan bahwa akhir zaman yang datang menghakimi itu bukan manusia, bukan nabi, itu Tuhan. Titik, selesai. Itu sudah paling jelas. Bahwa akhir zaman itu Tuhan yang datang menghakimi manusia. Bukan manusia, bukan nabi. Makanya saya akan tanya, kalau cuma datang untuk berperang, kenapa tidak nabi-nabi yang terdahulu? Atau Nabi Muhammad yang jago perang? Atau Abraham, bapak yang tertua? Atau Nabi Musa, orang-orang yang terdahulu? Mereka yang punya kemuliaan lebih besar daripada itu. Tapi kenapa dia? Karena memang dia Tuhan. Dia menyatakan dia diri, saya anak Allah. Karena firman itu dalam diri Allah yang menyerupai manusia. Siapa bisa buktikan bahwa dia itu lahir sebagai hasil sperma laki-laki dan perempuan? Dia menyatakan bahwa 100% manusia dan bukan Allah. Itu setengah 100% manusia dan 100% itu Tuhan itu sendiri. Dan itu tidak bisa bantah itu. Karena dia bukan hasil hubungan suami istri yang menghasilkan dia sebagai manusia. Ya astaga. Habis waktu. Oke, setelah ini kita langsung TikTok saja. biar lebih ini. Kebetulan juga ada Bang Yonatan Nandar nelpon ini. Mungkin ada perlu sedikit. Dilanjut dulu Bang Alayubi, kopinya kayaknya sudah jadi. Saya tak terima telepon juga. Oke. Kebetulan ada telepon tadi nggak terangkat. Kita telepon dulu. Oke, makasih ya. Nggak usah turun, ya, Win. Langsung TikTokan aja lah, Oke. Oke. Saya tak nelpon dulu Bang Nandar, Bang Alayubi. Iya, terima kasih Ibu yang terhormat. Ibu mau Bentar. Ibu kemana ya? Nggak ada yang nurunin ya teman-teman, yang nggak ada yang nurunin ya. enggak lah, nggak mungkin turun lah. Enggak mungkin diturunin lah. Kepental paling ya, kepental ya. Kental mungkin ya. Aduh, nak. Aduh, kasihan Ibu kita ini. Ini kopinya nih gimana Bang Erwin? Diapain Bang Erwin? Dikasih timer. Ya. Astagfirullah. Ini nggak ada yang nurunin ya teman-teman, saya